Kembali lagi bersama Minres di channel Donghua Animasi. Seperti biasa, Mimin akan memberikan prediksi alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5. Dan kini kita telah memasuki pembahasan episode yang ke-150. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Di sebuah malam, di puncak pegunungan, terlihat Xiao Yixian yang tengah memandangi aula. Sun Er yang melihatnya, ia pun menegur, "Belum tidur?" Xiao Yixian pun menjawab, "Alamku ini ternyata tak jauh berbeda dengan dunia luar." Sun Er menyaut, "Namun tekanannya jauh lebih besar. Klanku mengandalkan kekuatan garis keturunan. Banyak keturunan yang datang ke pegunungan suci berharap ada penerus berbakat. Tapi kebanyakan berakhir kecewa. Tak sedikit yang bunuh diri karena tak sanggup menerima kenyataan. Kekuatan besar selalu menuntut pengorbanan." Xiao Yixian pun mengangguk. Sun Er sembari menatap sahabatnya, ia berkata lagi, "Terima kasih untuk semua yang kau lakukan selama ini." Xiao Yixian tersenyum dan menjawab, "Kalau maksudmu Xiaoyan, aku sudah terbiasa. Bisa berada di sisinya saja sudah cukup bagiku." Ia menatap Sun Er dan menambahkan, "Tapi jangan sembarangan bicara. Aku tidak ingin merusak suasana ini." Di sisi Sun Er, ia tersenyum dan berkata, "Namun, kalau kau terus diam, dia akan tetap bodoh seperti sekarang." Mendengar itu, Xiao Yixian terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau juga menyadari sesuatu tentang dia, bukan?" Sun Er dengan gelisah pun bertanya-tanya, "Maksudmu, Medusa?" Xiao Yixian pun berkata, "Kalau kau tahu, kenapa berpura-pura tidak tahu di depannya?" Sun Er pun tersenyum dan menjawab, "Apa aku harus marah dan menyuruhnya membunuh Cailin? Sebenarnya aku bingung. Banyak yang berharap aku meninggalkannya, tapi aku tidak bisa. Jadi kenapa aku harus menyiksa diri?" Ia memandang Xiao Yixian dan melanjutkan, "Aku menunggu dia membicarakan hal ini lebih dulu. Saat itu tiba, aku akan menghukumnya, agar dia tahu, pria yang bermain-main dengan perasaan tidak akan mendapatkan akhir yang baik." Di sisi Xiao Yixian, ia hanya bisa menghela nafas. Sun Er kemudian menutup percakapan. Ia berkata, "Besok upacara kedewasaan klanku. Istirahatlah, semoga kau bisa terus berada di sisinya." Xiao Yixian pun bertanya, "Kalau kau sendiri?" Sun Er tak mau menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan menuju rumah bambu. Keesokan paginya, pegunungan suciku dipenuhi semangat perayaan. Gong dan genderang berbunyi, dan langit dipenuhi sosok-sosok yang melesat. Xiaoyan dengan pakaian baru keluar dari kamarnya dan menemukan Sun Er telah menunggunya. Ia pun bertanya kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, sudah cukup istirahat?" Xiaoyan pun bertanya, "Upacara akan segera dimulai, bukan?" Sun Er mengangguk dan memanggil seekor binatang bertanduk tunggal bersayap putih. Mereka segera terbang menuju lokasi upacara. Sesampainya di sana, tatapan banyak orang tertuju pada mereka. Sun Er mengabaikan semuanya dan memimpin kelompoknya menuju pusat alun-alun. Namun, dua prajurit berbaju emas menghadang mereka dengan tombak. Melihat hadangan itu, Sun Er pun dengan marah berkata, "Minggir!" Seorang lelaki tua muncul, menyuruh Sun Er tenang. Ia menjelaskan bahwa hanya tamu undangan yang boleh masuk. Gu Qian, penetua yang dulu menyerang Xiaoyan, turut berbicara, menyatakan Xiaoyan belum memenuhi syarat. Mendengar itu, Sun Er pun semakin marah. Namun sebelum ia sempat bicara, suara marah terdengar dari langit. "Gu Qian, Gu Shu, kalian pikir aku akan diam saja melihat kalian menindas muridku?" Xiaoyan mengenali suara itu. Lantas ia dengan terkejut berkata, "Mang Tianqi." Karena teriakan itu, para penetua itu pun terdiam dan suasana menjadi tegang. Sesaat kemudian, Mang Tianqi memperlihatkan dirinya. Begitu ia muncul, kedua lengannya terangkat dan dua pilar doji bercahaya petir diluncurkan ke arah Gu Qian dan Gu Shu. Gu Qian dan Gu Shu geram. Mereka belum sempat memaki, seketika tubuh mereka terlempar ke belakang. Di sisi Xiaoyan, ia terkejut saat melihatnya, karena ia mengenali sosok itu. Sosok itu ia pernah temui di kolam petir alam kosong. Lantas Xiaoyan berkata, "Apakah ini benar? Kenapa bisa kau?" Atas ucapan Xiaoyan, Mang Tianqi dengan kesal pun berkata, "Hei kau ini, tidak tahu sopan santun ya? Panggil aku kepala sekolah." Xiaoyan pun tercengang mendengarnya. Lantas ia berkata, "Apa? Kepala sekolah? Kau kepala sekolah akademi Jianan?" Mang Tianqi pun geram dan mencubit lengan Xiaoyan. Lantas ia berkata, "Omong kosong, selain aku siapa lagi yang bernama Mang Tianqi dan berani mengambil gelar itu? Setelah melihatmu
Ternyata kau tidak buruk juga ya. Ternyata Sucian tidak salah. Akhirnya dia punya murid yang layak. Xiaoyan pun tersenyum. Sulit baginya membayangkan lelaki ceria ini sebagai kepala akademi dalam yang selama ini dikenal misterius. Mang Tianji pun melanjutkan. Awalnya aku tak mengenalimu saat kita bertemu dulu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku sadar kau pasti Xiaoyan. Sucian kerap menyebutmu dalam suratnya. Karena kau murid akademi Jianan dan juga lulus dari standar ketatku. Aku akan menjagamu bila sesuatu terjadi. Di sisi Sun Er, ia pun berterima kasih kepada Mang Tianji. Mang Tianji tersenyum, lalu menatap mereka berdua dan berkata, aku berpikir kenapa banyak yang mencari gara-gara. Ternyata kau berhasil merebut bunga paling menawan dari klanku ya. Atas ucapan itu, Xiaoyan langsung salah tingkah dan wajah Sun Er pun memerah. Duo Gujian yang sempat mundur kembali melangkah maju. Gujian menatap tajam dan berkata, Pak Tua Mang, ini bukan wilayah klan Lai. Mang Tianji hanya melihat mereka berdua. Lantas ia berkata, setan tua San, berhentilah menyukai permainan kotor seperti ini. Menyuruh orang menindas anak muda hanya menunjukkan betapa kecil jiwamu. Tak lama setelah ucapan itu, muncul sosok lelaki tua berambut putih. Ia turun perlahan, menangkupkan tangan ke arah Sun Er, lalu menatap Mang Tianji dan berkata, karena kau turun tangan, aku akan menunjukkan diriku. Di sisi Mang Tianji, ia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, kau cukup berani. Tahu akan ada yang mencari masalah, tapi tetap datang. Tapi tenang saja, Sucian sudah mempercayakanmu padaku. Orang-orang tua di klanku masih menghargai wajahku. Tapi ingatlah, pada akhirnya kau harus bergantung pada kekuatanmu sendiri. Atas ucapan itu, dengan hormat Xiaoyan pun berkata, terima kasih atas peringatan kepala sekolah. Mang Tianji pun segera berjalan menuju kursi sudut dan mengajak Xiaoyan, ayo ikut aku. Xiaoyan lalu membimbing kelompoknya termasuk Xiao Yixian yang masih murung, duduk di sampingnya. Di sisi Sun Er, ia berbisik, orang tua tadi adalah Gusan. Ia sesepuh senior yang berpengaruh di klanku dan salah satu yang menentang hubungan kita. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengangguk. Sementara mengobrol dengan Sun Er, mata Xiaoyan menyapu sekeliling. Ia melihat beberapa wajah dikenal. Dan ia juga melihat Jenderal Iblis Gu Yao. Dengan ekspresi serius, Sun Er pun berbisik, Xiaoyan, hati-hatilah dengannya. Xiaoyan mengangguk. Dengan sedikit khawatir, Sun Er berkata lagi, makam surgawi akan dibuka setelah upacara dewasa selesai. Kau punya kualifikasi masuk, tapi beberapa sesepuh mungkin menghalangimu. Mang Tianji menyaut. Ia berkata, tenang saja, orang-orang tua itu masih menghormatiku. Kalau mereka cari masalah, aku akan turun tangan. Mendengar itu, Sun Er pun tersenyum dan berkata, terima kasih Tuan Mang. Mang Tianji menoleh ke Xiaoyan, lantas ia berkata, tapi tetap saja, kalau Xiaoyan ingin masuk makam surgawi, dia harus lolos ujian. Selama kau bisa bertahan 100 jurus melawan dia tanpa kalah, itu cukup untuk membungkam para sesepuh. Dan masalah untuk masuk makam surgawi akan beres. Sesaat kemudian, suara gong pun menggema, mengguncang seluruh stadion dan pegunungan. Serta teriakan terdengar, waktunya telah tiba, biarkan upacara dimulai. Mendengar itu, Xiaoyan pun bergumam, Douzheng, ini tekanan dari Douzheng sejati. Di tengah-tengah upacara, Xiaoyan melihat Jenderal Iblis. Ia melangkah maju ke alun-alun. Jadi, ini sudah gilirannya ya. Di sisi Sun Er, ia menatap sosok itu dan berbisik. Dia memang mencapai tingkat ke-8. Mendengar itu, Xiaoyan tetap tenang, tapi hatinya terguncang. Dibandingkan Gu Yao, para jenis lain seperti Ling Chuan dan Ling Xiu tak berarti apa-apa. Setelah mengetahui tingkatan Gu Yao, tiga sesepuh tampak puas dan berseru, Gu Yao, Jenderal Besar Tentara Hitam, garis keturunan kelas 8, berikan tato klan ungu emas. Setelah diberi tato, Gu Yao tiba-tiba berseru, tunggu. Ketika sesepuh pun terkejut, ada apa? Gu Yao menjawab, dalam upacara dewasa, bolehkah aku menantang siapa saja? Para sesepuh pun menjawab, ya, selama pihak yang ditantang setuju, jika bukan anggota klan. Gu Yao pun mengangguk, lalu ia menatap Xiaoyan. Lantas ia berkata, kau tahu aku menargetkanmu. Jika ingin mempermalukan klanku, tunjukkan kekuatanmu. Aku memberimu kesempatan untuk menantangku. Tapi kalau tak berani, tinggalkan alamku. Atas tantangan itu, Sun Er pun geram. Lantas ia berkata, Gu Yao, dia tamu.
perintahmu berlebihan. Guyao pun menjawab, justru karena dia tamu, aku memberinya kesempatan. Dia bisa menolak. Di sisi sesepuh Gusan, ia menambahi, semua tergantung pada kesediaan pihak yang terlibat. Mang Tianji, ia menoleh pada Xiaoyan. Ia ingin melihat bagaimana murid sucian ini menghadapi tekanan tanpa bisa maju atau mundur. Di sisi Guyao, ia pun berseru, Xiaoyan, katakan, bertarung atau mundur. Xiaoyan pun perlahan berdiri. Ia tersenyum dan berkata, karena Jenderal Guyao begitu agresif, maka Xiaoyan akan mewakili klan Xiao dan menerima tantangan ini. Di sisi Xiao Yixian, ia khawatir. Ia bisa merasakan betapa mengerikannya Guyao. Meski percaya pada Xiaoyan, ia tahu lawan kali ini bukan orang sembarangan. Di sisi Xiaoyan, ia tersenyum dan menoleh pada Sun Er. Ia berkata, tak masalah. Bahkan jika dia tak memulai pertarungan ini, aku sendiri yang akan melangkah maju dan menunjukkan kekuatanku. Hanya dengan begitu, mulut mereka bisa bungkam. Sun Er pun hanya bisa mengangguk dan menahan amarahnya di dalam hatinya. Di sisi Mang Tianji, ia pun berkata, anak ini cukup berani. Hati-hati. Aku akan turun tangan jika situasi memburuk. Kau murid Akademi Jianan, itu berarti kau juga bagian muridku. Aku tak akan membiarkanmu mati di alamku ini. Xiaoyan pun tersenyum dan berterima kasih kepada Mang Tianji. Dan segera ia melesat ke alun-alun dan berdiri di hadapan Guyao. Atas keberanian Xiaoyan, Guyao pun berkata, terlepas dari kekuatanmu, keberanianmu patut dipuji. Kau tahu alasan aku menargetkanmu, bukan? Xiaoyan pun menjawab, aku tahu, tapi itu tak ada gunanya. Guyao dengan tenang berkata lagi, kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu. Seketika itu, Guyao menghilang. Xiaoyan pun memasang ekspresi serius. Lawannya kali ini lebih kuat dari Tianjun ke-9 Hell of Soul. Jika lengah sedikit saja, ia akan binasa. Ia tahu jika kalah hari ini, tak ada seorang pun di klanku yang akan berpihak pada Sun Er maupun dirinya. Segera, Xiaoyan mengumpulkan doji di tangannya. Ia menghantamkannya ke depan. Namun, sebuah tangan es muncul, menghantam tinjunya dengan kekuatan seperti kilat. Xiaoyan pun terdorong mundur. 5 luka cakaran muncul di tangannya. Jelas, ia kalah dalam benturan pertama. Di sisi Guyao, ia membentuk segel gunung di tangannya dan melancarkannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menghindari serangan itu. Guyao pun terus menyerang. Ia melancarkan segel gunung terbuka serta segel pembalik laut. Atas serangan bertubi-tubi itu, Xiaoyan pun segera mengaktifkan Skyfire Trimysterious Chain perubahan ketiga. Segera, ia membentuk pertahanan kokoh. Sesaat kemudian, ledakan pun terdengar. Serangan yang dilancarkan Guyao menghantam pertahanan itu, memicu ledakan beruntun. Energi mengguncang alun-alun. Atas serangan itu, Xiaoyan pun terpental dan mundur 2 langkah. Ia pun segera menstabilkan tubuhnya. Ia pun berseru, tsunami yang memecah api. Dengan serius, ia menebas dengan penguasa beratnya. Pilar api setinggi 1000 kaki dilancarkan ke arah Guyao. Di sisi Guyao, ia pun tertawa dan berkata, skill do semacam ini tak berarti. Setelah mengatakan itu, ia menutupi lengannya dengan es, lalu menghancurkan pilar api dengan 1 pukulan. Namun ternyata, di balik pilar api itu, teratai api 3 warna meluncur cepat ke arahnya. Aura kehancuran menyebar darinya. Xiaoyan pun berseru, meledak. Segel tangan Xiaoyan berubah, teratai api membesar dalam sekejap. Lalu, ledakan dahsyat terdengar. Badai api menyapu seluruh alun-alun, penghalang doji pun bergoyang hebat. Melihat itu, beberapa tetua pun mengangguk dan berkata, do skill yang luar biasa. Anak ini cerdas juga. Ia menyembunyikan kekuatan di balik api palsu. Guyao lengah. Ledakan api badai mengguncang tempat itu. Setelah itu, sosok Guyao muncul. Ia dilindungi lapisan es tebal berkilauan. Dengan tombak di tangannya, ia melangkah maju. Lantas ia berkata, hari ini aku akan menunjukkan puncak generasi muda. Dengan kekuatanmu, kau belum layak berdiri di sini. Ia berseru, teknik tombak 10.000 binatang. Guyao menerjang seperti kilat. Tombaknya memancarkan raungan binatang dan niat membunuh yang tajam. Xiaoyan menahan serangan dengan penguasa berat. Guyao mengubah serangannya. Ia berseru lagi, teknik 10.000 tombak binatang, raungan raja binatang. Segera, tombaknya membentuk sosok binatang buas. Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya menangkap serangan tersembunyi dan menebas tepat waktu, memicu percikan api di udara.
Gu Yao mengerahkan kekuatan penuh, tombaknya berputar seperti pusaran. Serangannya berhasil menyingkirkan penguasa dari tangan Xiaoyan. Ia menghantam ke depan dan mencakar dada Xiaoyan. Namun, tubuh Xiaoyan dilindungi sisi ungu keemasan, yaitu Dragon Phoenix Ancient Armor, milik klan naga Void kuno. Serangan Gu Yao gagal menembusnya. Setelah serangan itu, Xiaoyan pun segera mengerahkan kekuatannya. Ia berseru, Earth Wrestle Flame. Dengan cepat, lava menyembur dari tanah, menghantam Gu Yao. Pilar-pilar magma meletus seperti kembang api mengepung langit. Atas serangan Xiaoyan itu, Gu Yao meraung dan melepaskan kekuatan es yang besar, menghancurkan pilar lava. Setelah melancarkan serangan itu, Xiaoyan segera melesat ke langit. Energi surgawi mengalir deras ke tubuhnya. Efek dari metode Ji kelas Tian. Di sisi Gu Yao, ia tersenyum. Dia pun mengaktifkan cermin harta karun suci kuno, menyerap energi langit dan memperkuat dirinya. Ia pun bergumam, kau akan menyaksikan teknik Do kelas Tian sejati dari klan Gu. Sesaat kemudian, awan gelap menutupi langit, energi terkumpul. Xiaoyan dengan ekspresi serius memanggil 4 api surgawi. Mereka membentuk wujud binatang buas. Formasi 5 cincin api terbentuk, dan Xiaoyan berdiri di tengahnya. Ia menghembuskan nafas dan menatap Gu Yao yang masih memusatkan kekuatannya. Lalu ia berteriak, hamparan pengusir api 5 cincin. Segera, kelima roh api berputar kencang, dan dengan cepat, Xiaoyan menghantamkannya ke arah Gu Yao. Di sisi Gu Yao, ia mengulurkan jarinya, dan berseru, jari penghancur yang hening. Ia menahannya dengan teknik itu. Segera, ledakan terdengar. Formasi yang dibentuk Xiaoyan pun hancur olehnya. Setelah formasi itu hancur, tiba-tiba Xiaoyan menyerang balik. Teratai api muncul di tangannya. Ia segera menghantamkannya ke teknik yang dibuat Gu Yao tadi. Namun, sebelum teratai api itu menghantam Gu Yao, tiba-tiba suara terdengar. Xiaoyan, kasihanilah. Dan sosok yang mengatakan itu adalah penetua Tong Xuan. Dengan kata lain, dari pertempuran ini, Xiaoyan telah berhasil mengalahkan Gu Yao. Nah, baiklah, untuk pembahasan mengenai prediksi alur cerita dari Battle Through the Heavens Season 5 episode 150, Mimin cukupkan sampai di sini dulu.